menyebut nama Demang Lehman. Sepertinya masih belum banyak masyarakat Indonesia yang mengenalnya, kecuali sebagian pecinta sepak bola tanah air yang mungkin tidak sengaja atau kebetulan suka menjelajah informasi sepak bola sampai ke Liga 2. Sebab nama Demang Lehman disematkan oleh masyarakat sebagai nama dari Stadion Mega kebanggaan masyarakat Kabupaten Banjar. Sebenarnya, siapakah Demang Lehman? Dengar sabarataan Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan Banyu Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyara, wajah sampai ke puting. Demang Lehman adalah seorang panglima perang Kesultanan Banjar di era Sultan Hidayatullah, kebanggaan masyarakat Banjar dan Kalimantan Selatan. Sosok pejuang yang dalam catatan sejarah perjuangannya sama sekali tidak pernah mau kompromi dengan penjajah Belanda dan sangat ditakuti oleh penjajah Belanda kala itu. Demang Lehman bergelar Adipati Mangkunagara. Lahir di Barabai tahun 1832 dan meninggal di Martapura tanggal 27 Februari 1864 pada usia 32 tahun. Demang Lehman adalah salah seorang panglima perang dalam Perang Banjar. Dia terlahir dengan nama Idis, gelar Kiai Demang, merupakan gelar untuk pejabat yang memegang sebuah lalawangan atau distrik di Kesultanan Banjar. Demang Lehman semula merupakan seorang panakawan atau ajudan dari Pangeran Hidayatullah II sejak tahun 1857. Oleh karena kesetiaan dan kecakapannya dan besarnya jasa sebagai panakawan atau ajudan dari Pangeran Hidayatullah II, maka dia diangkat menjadi kiai sebagai lalawangan atau kepala distrik yang bertempat di Riam Kanan. Demang Lehman memegang pusaka kerajaan Banjar, yaitu keris singkir dan sebuah tombak bernama Kalibelah yang berasal dari Sumbawa. Diceritakan pada awal tahun 1859, Nyai Ratu Kumalasari, permaisuri almarhum Sultan Adam, telah menyerahkan surat kepada Pangeran Hidayatullah II bahwa Kesultanan Banjar diserahkan kepadanya sesuai dengan surat wasiat Sultan Adam. Selanjutnya, Pangeran Hidayat mengadakan rapat-rapat untuk menyusun kekuatan dan memberi bantuan kepada Tumenggung Jalil, yaitu Kiai Adipati Anom Dinding Raja, berupa 20 pucuk senapang. Sementara itu, Pangeran Antasari dan Demang Lehman mendapat tugas yang lebih berat, yaitu mengerahkan kekuatan dengan menghubungi Tumenggung Surapati dan pembakal Sulil di daerah Baritu, Kiai Langlang dan Haji Buyasin di daerah Tanah Bumbu. Pada awal Perang Banjar, yaitu sekitar akhir bulan April 1859, Demang Lehman memimpin kekuatan dan penggempuran di sekitar Martapura dan Tanah Laut bersama-sama Kiai Langlang dan penghulu Haji Buyasin. Selanjutnya, Demang Lehman diperintahkan mempertahankan kota Martapura karena pusat pemerintahan kerajaan oleh
Pangeran Hidayat dipindahkan ke kota Karangintan bersama-sama Pangeran Antasari. Demang Lehman menempatkan pasukan di sekitar Masjid Martapura dengan kekuatan 500 orang dan sekitar 300 orang di sekitar Keraton Bumi Selamat. Pada tanggal 30 Agustus 1859, Demang Lehman menyerbu Belanda di daerah Keraton Bumi Selamat. Selanjutnya, pertempuran di Benteng Tabanium dan berlanjut 27 September 1859, pertempuran di Benteng Gunung Lawang. Pertempuran sengit ini dengan gagah berani, Demang Lehman dan anak buahnya mempertahankan Benteng Gunung Lawang dari gempuran Belanda. Meski dalam pertempuran ini, pasukan Demang Lehman gugur sekitar 100 orang. Dan saat itu, Belanda sangat bangga dengan kemenangan tersebut, sehingga digambarkan oleh pihak Belanda sebagai salah satu pertempuran yang indah pada tahun 1859 tersebut. Akan tetapi, kekalahan itu tidak melemahkan semangat juang bagi Demang Lehman dan pasukannya, sebab mereka yakin berperang melawan penjajah Belanda adalah perang sabil dan mati dalam perang adalah syahid. Dikisahkan juga Pangeran Antasari dan Demang Lehman mencoba mendatangkan senjata dengan cara mengirim utusan ke Kesultanan Kutai, Pasir, dan Pagatan. Tetapi rupanya sudah diketahui oleh pihak Belanda, sehingga Belanda menekan semua raja-raja yang membantu Pangeran Antasari dan Demang Lehman. Meskipun demikian, Demang Lehman memperoleh sebanyak 142 pucuk senapang dan beberapa buah meriam kecil. Tetapi sayang, ketika senjata ini dalam perjalanan diangkut dengan perahu, maka dirampas oleh Belanda di tengah laut. Maka tercatat di 3 lokasi pertempuran dalam sejarah Perang Banjar kala itu, pada akhir tahun 1859, medan pertempuran terpencar dalam 3 lokasi, yaitu sekitar Banua Lima, sekitar Martapura, dan sekitar Tanah Laut, dan di sepanjang Sungai Barito. Medan pertempuran di sekitar Banua Lima di bawah pimpinan Tumenggung Jalil, Kiai Adipati Anom Tinding Raja. Sementara medan yang kedua di bawah pimpinan Demang Lehman. Sedangkan medan peperangan yang ketiga di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Maka tercatat juga dalam sejarah pertemuan para pejuang ini di Kandangan pada bulan September 1859, Demang Lehman bersama pimpinan lainnya seperti Pangeran Muhammad Aminullah dan Tumenggung Jalil berangkat menuju Kandangan untuk berunding bentuk perlawanan terhadap Belanda dan sikap serta siasat yang ditempuh selanjutnya. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh pejuang dari segala pelosok. Dari pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa pimpinan-pimpinan perang menolak tawaran Belanda untuk berunding. Pertemuan menghasilkan pula bentuk perlawanan yang terarah dan meluas dengan cara pemusatan kekuatan di daerah Amuntai, membuat dan memperkuat pertahanan di daerah Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di wilayah Dusun Atas, mengusahakan tambahan senjata. Suatu sikap yang keras telah diambil bahwa para pejuang tersebut bersumpah mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar. Mereka
akan berjuang tanpa kompromi. Haram menyerah, wajah sampai kaputi. Maka Demang Lehman sebagai bukti setelah tertangkap di daerah Tanah Bumbu yang diwarnai fragmentasi dramatis yang syarat dengan tipu muslihat licik khas penjajah Belanda serta nafsu hianat orang pribumi yang haus harta dan tahta. Tanggal 27 Februari 1864, sang pejuang Demang Lehman menghadapi hukuman mati dengan cara digantung di tengah alun-alun kota Martapura. Setelah selesai digantung dan dinyatakan meninggal, kepala pria kelahiran Barabai yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, yang saat itu berusia 32 tahun, dengan kejam dipisahkan dengan badannya dengan cara dipenggal. Tidak hanya itu, saking ketakutannya Belanda, sekaligus untuk tidak menggelorakan semangat wajah sampai kaputing kepada para pengikut Demang Lehman dan semua pasukan Kesultanan Banjar, maka sampai sekarang masih belum ada pengakuan resmi dari pemerintah Belanda terkait nasib jasad tanpa kepala dari panglima perang yang mempunyai nama asli Idis ini. Jadi tidak heran jika sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti letak makam dari mantan ajudan Panakawan atau bodyguard setia dari Pangeran Hidayatullah II tersebut. Dengar saberapaan Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan Banyu Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyerah, wajah sampai ke puting.